Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam kesempatan kali ini. Masih di dalam hari yang cerah ini ya. Dan masih dalam suasana COVID juga, COVID-19. Mari kita berdoa juga ya bagi para pasien ya. Dengan status baik itu ODP gitu ya, PDP dan segala macamnya yang positif. Kita doakan semoga mereka dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan bahagia. Karena memang kunci imunitas tubuh itu adalah bahagia. Saat kita bahagia, mudah-mudahan itu membuat kita lebih kuat menghadapi kenyataan gitu ya. Tidak cocok, ini cocok juga bagi yang patah hati gitu ya. Oke, kita lanjutkan materi kita dalam pertemuan kali ini, seri hukum acara perdata ke dalam sub materi tentang alat bukti ya. Kenapa alat bukti ini penting gitu ya? Kita ketahui agar kita nanti dalam berperkara perdata itu, acara perdata, kita tidak ngawur membawa alat bukti gitu, atau mengira alat bukti yang kita yakini ini sudah cukup lengkap, padahal ternyata alat bukti tersebut mungkin tidak termasuk dalam alat bukti, atau alat bukti yang kita rasa ini adalah alat bukti yang utama gitu ya, namun ternyata itu bukan utama, itu hanya petunjuk kan gitu. Ini juga perlu kita pahami agar tidak salah dalam mengambil langkah. Oke ya. Next kita coba kita uraikan apa aja nih maksud dengan alat bukti gitu ya. Dalam kaidah hukum acara perdata ada istilah paton namanya. Paton itu alat bukti yang bersifat oral atau dokumentari atau material. Jadi di dalam alat bukti dalam kaidah hukum acara perdata ini, alat bukti itu boleh bersifat oral, lisan, boleh. Dokumentari lebih dianjurkan dalam bentuk dokumen. Atau material, ya berbentuk physically. Jadi baik itu secara lisan maupun secara tertulis, sejatinya bisa menjadi bagian daripada alat bukti. Namun ini kita perlu pahami nanti apa aja yang dikatakan alat bukti selanjutnya gitu ya. Maka macam-macam alat bukti ini dalam kaidah hukum acara perdata diatur dalam pasal 164 HIR dan 284 RBG gitu ya. Atau di dalam pasal 1866 BW Bargelit Sweatbook tentang pembuktian. Buku terakhir, buku keempat ya. Maka apa aja alat bukti? Alat bukti di dalam hukum acara perdata itu ada 4. Ada 5, bukan 4, 5. Pas 5 jari. Gitu ya. Yang pertama alat bukti secara tertulis. Saat kemudian alat bukti secara tertulis ini ada, ini bagus sekali. Ini lebih kuat karena nyata. Tadi ya dokumentari atau material atau bentuk fisik apa kayak gitu ya, sertifikat gitu ya. Surat perjanjian atau hal apanya. Kemudian adanya saksi. Saksi ini untuk apa gitu ya? Saksi inilah yang kemudian bisa dikatakan secara oral atau secara lisan dalam menyampaikan pembuktian, gitu ya, saksi. Karena dia akan menyampaikan ini ya, kode saksi itu kan akan disumpah gitu ya, berdasarkan keyakinan dan agamanya masing-masing. Dalam hal ini jelas saksi tersebut hanya dapat memberikan informasi tentang apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia ketahui secara langsung. Tidak boleh berdasarkan pihak ketiga. Saya dengar begini dari pihak ketiga, itu tidak benar. Itu ya, saksi. Saksi ini pula ada saksi fakta, ada juga saksi ahli. Saksi fakta yang tadi menyampaikan informasi secara apa yang ia ketahui, apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan secara langsung. Sedangkan saksi ahli dalam hal ini beliau berkedudukan untuk memberikan informasi-informasi yang sifatnya rinci berdasarkan nilai-nilai pengetahuan dan ilmiah. Gitu ya. Contoh, kebenaran daripada atau keabsahan daripada tanda tangan penerimaan gitu ya, atau persetujuan. Apakah cukup dengan tanda tangan atau cukup dengan sidik jari, atau kebenaran daripada sidik jari, atau kebenaran daripada spesimen tanda
tanda tangan. Itu penting, itu bisa didatangkan ahli gitu ya. Beliau yang akan memberikan penilaian tambahan atas kasus yang Anda tangani, seperti itu. Selanjutnya persangkaan, ini yang ketiga. Oke, persangkaan. Di sini ada persangkaan, ya memang siapa pihak yang kemudian kita tuju itu harus jelas gitu ya. Dalam kaidah hukum acara perdata, kita harus jelas menyangka siapa sih yang akan kita gugat dan siapa pihak-pihak yang turut serta kita gugat. Tidak bisa tanpa persangkaan atau tanpa orang yang siapa sih sebenarnya yang melakukan ini kan gitu. Kita nggak tahu juga, itu tidak boleh dan tidak bisa menjadi alat bukti. Dan itu ya jadi lemah gugatan tanpa, nggak bisa ya, gugatan tanpa pihak tergugat atau asal-asal dalam menggugat itu juga tidak dibenarkan. Itu akan berimplikasi hukum nantinya kan gitu. Selanjutnya pengakuan. Dalam hal ini pengakuan sebenarnya seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa di dalam gugatan, kemudian dalam jawaban gugatan kita boleh nggak mengakui apa yang disampaikan oleh penggugat? Boleh, jika memang itu faktanya. Menyangkal boleh nggak? Boleh juga, jika memang kita rasa itu tidak tepat, kan gitu. Tapi saat kemudian pengakuan dari para pihak yang memang mengakui ya, dalam baik itu nanti dalam dokumen, baik itu dalam pemeriksaan para pihaknya, ada seperti pengakuan ya di dalam proses tersebut, yaitu bisa menjadi salah satu alat bukti gitu ya. Dia mengaku kok, atau waktu pertemuan kita sebelumnya dia di luar, dia mengaku kok. Apa alat bukti pengakuannya? Misal ada rekaman audio atau CCTV atau rekaman video orang mereka menyatakan pengakuannya, itu juga boleh dibawa. Namun sebagai ini ya, hanya sebagai tadi ya pelengkap atau petunjuk ya, bukti petunjuknya itu adalah audio itu. Isinya adalah persangkaan atau pengakuan dari para pihaknya. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima alat buktinya itu adalah sumpah. Para pihak diminta untuk bersumpah, tentu. Gitu ya. Mengapa? Karena di sini dalam pemberian informasi itu diharapkan yang sebenarnya. Kenapa diharapkan yang sebenarnya? Sebab jika informasi yang diberikan itu bukanlah informasi yang sebenarnya, tentu itu akan mempengaruhi majelis dalam mengambil keputusan. Dan tentu jika kemudian hal yang kita lakukan dalam persidangan itu adalah kepalsuan, maka itu termasuk dalam kaidah hukum pidana dan bisa dihukum. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal pelanggaran demikian, karena itu akan mempengaruhi kasus kita dan juga nasib kita nantinya, seperti itu. Sedangkan alat bukti lain ada nggak Pak? Ada dua. Seperti yang tadi saya katakan ya, ada satu saksi ahli atau keterangan ahli, expertise. Ini jika kemudian dibutuhkan, tidak wajib ya, tidak wajib harus ada. Tapi jika kemudian dibutuhkan, ya silahkan ditambahkan, gitu ya. Maka penting bagi kita memasukkan konten-konten ini gunanya apa? Untuk meyakinkan hakim. Pada intinya alat bukti ini adalah fungsinya untuk meyakinkan hakim. Saat hakim yakin dengan kita, dengan kebenaran bukti-bukti alat bukti kita, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hak kita yang kita rasa kita kehilangan hak. Seperti itu. Selanjutnya apa? Alat bukti lainnya tadi ada keterangan ahli. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan setempat. Ya, dalam beberapa kasus perdata itu mungkin untuk dilakukan pemeriksaan setempat. Apa gunanya? Untuk mengetahui kondisi real daripada objek. Contoh misalnya sengketa tanah. Maka turun ke lapangan itu menjadi hal yang lumrah dilakukan untuk memastikan objeknya. Benar nggak ada objeknya? Jangan-jangan nggak ada objeknya. Atau objeknya sudah dikuasai oleh orang lain lagi, gitu ya. Maka dengan hal ini memudahkan majelis dalam mengambil keputusan nantinya, gitu ya, dan mengetahui duduk perkaranya. Oke. Selanjutnya terkait dengan alat bukti tertulis tadi, gitu ya. Ini kan penting untuk kita pahami ya. Apa aja bentuknya Pak, gitu ya. Ini ada tingkatan-tingkatannya, gitu ya. Tingkatan-tingkatannya, jadi bukan nggak ada tingkatan. Sama seperti ada SKGR dengan sertifikat. Mana yang lebih tinggi? Kalau dari kedudukannya bisa jadi sertifikat, tapi jika dilihat dari tahun terbitnya bisa jadi SKGR sudah sangat tua, kan gitu ya, tahun 70-an misal, sedangkan sertifikat tahun 2010, kan gitu, sangat jauh sekali kan gitu. Maka
itu menjadi suatu hal yang kemudian mempengaruhi majelis hakim nantinya dalam pengambilan keputusan. Alat bukti tertulis itu contohnya saya contohkan surat. Surat itu ada beberapa jenis. Surat itu ada 2 jenis. Yang pertama ada akta dan yang kedua bukan akta. Apa bedanya akta dengan bukan akta, Pak? Kalau akta itu sudah dalam format baku tertentu yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Contoh akta kelahiran. Itu formatnya sama semua manusia sama, dan itu dikeluarkan oleh Disduk Capil, kan bukan? Gitu ya. Atau akta perjanjian yang dikeluarkan oleh kantor notaris, gitu ya. Sedangkan yang bukan akta, dia berarti kebalikan atau lawan daripada akta. Apa itu? Tidak dalam format atau bentuk tertentu yang sudah baku. Dia dibuat oleh para pihak bisa, gitu ya. Perjanjian secara tertulis menggunakan materi biasa, itu masih dalam kategori bukan akta. Itu ya. Selanjutnya akta ini ada 2 juga, ada akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik itu mana, Pak? Akta otentik yang tadi itu ya, dikeluarkan oleh lembaga resmi, kemudian ada format baku tertentu dan diketahui oleh notaris, tentunya otentik. Sedangkan akta di bawah tangan itu yang kemudian dibuat oleh para pihak dengan format atau bentuk tertentu yang sudah baku, namun tidak, contoh bisa jadi tidak didaftarkan perjanjiannya, atau perjanjian cukup diketahui kedua belah pihak, atau secara ini ya, memudahnya itu para pihak saling memahami atau MOU segala macamnya. Itu yang masuk ke dalam kategori akta di bawah tangan, seperti itu. Jadi cukup paham ya dalam alat bukti tersebut, memudahkan kita sebenarnya untuk mengikuti persidangan. Ini kita masuk di dalam alat bukti ya. Next kita akan dalam pertemuan selanjutnya akan kaji bagaimana tentang saksi, gitu ya. Saksi bagaimana, Pak, gitu ya. Saksi next di pertemuan selanjutnya. Jadi cukup stay tune dulu sampai di sini. Jika ada yang mau ditanya-tanyakan silahkan tanya-tanya. Kita akan jawab semampunya dan kita akan buat mudah-mudahan dengan konten Q&A-nya. Silahkan ya like and share dan jangan lupa subscribe channel kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal bagi kita semua sebagai para pencari ilmu tentunya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.